Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di kegiatan diseminasi modul 1.4. Nyon pangapunten, pada sore hari ini mungkin saya agak menyita waktu dari Bapak Ibu semuanya. Dalam kegiatan ini baik teman-teman dari luar Kota Pekalongan maupun dari SD Negeri Landung Sari 1 terkait dengan diseminasi modul 1.4 ini yang merupakan tugas saya, Bapak Ibu, jadi perlu diketahui saya itu mendapatkan tugas selain menjadi fasilitator juga menjadi CGP rekognisi. Jadi ada satu tugas di aksi nyata yang memang harus sama-sama seperti CGP biasa tetap mengunggah aksi nyata modul 1.4 sehingga saya berkewajiban untuk melakukan kegiatan diseminasi modul 1.4 ini tentang budaya positif. Matur nuwun atas waktu yang sudah diluangkan oleh Bapak Ibu semuanya yang kerso nembe mawon kondur nggih buning nggih baru kondur dari sekolahan, masih capek baru pulang kemah kerso untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 ini yang sebenarnya juga nyambung juga dengan kegiatan di sekolah inti transformatif. Jadi SD Negeri Landung Sari 1 kemudian SD Medono 1 itu juga termasuk dalam sekolah yang ditunjuk oleh BPPMP Jateng menjadi sekolah inti transformatif di mana dalam salah satu materi yang diajarkan kemarin di kegiatan coaching klinik itu ada materi tentang budaya positif. Jadi kegiatan ini ngiras-ngirus Bapak Ibu ngiras-ngirus saya melakukan diseminasi untuk kegiatan CGP rekognisi dan juga untuk sekolah inti transformatif. Nah, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan meluangkan waktunya. Non sewu Bapak Ibu, sebelumnya untuk kegiatan ini marilah kita buka terlebih dahulu kegiatan diseminasi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan diseminasi ini bisa berlangsung dengan lancar dan yang pasti kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi Bapak Ibu baik yang ada di Kota Pekalongan maupun yang ada di luar Kota Pekalongan, karena dari peserta yang saya lihat di kolom peserta saya lihat ada beberapa yang dari luar Kota Pekalongan, dari Kabupaten Purbalingga ini ada Mbak Hendri Kurnia, Mbak Alfia Muzayana, kemudian ada Mbak Eva Kartika Mardika Ningtyas, beliau dulu pernah ngajar di Kota Pekalongan, tetapi berpindah tugas ke kabupaten yang lainnya. Terima kasih. Izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, sebelum saya memulai diseminasi ini untuk menyapa Bapak Ibu selamat sore, salam dan bahagia untuk semuanya. Bapak Ibu, saya ingin berinteraksi dengan Bapak Ibu semuanya alhamdulillah bisa bertemu di forum ini. Mungkin ingin sekali saya tahu perasaan Bapak Ibu di sore hari ini ketika mengikuti kegiatan diseminasi ini. Monggo silakan Bapak Ibu tuliskan apa yang Bapak Ibu rasakan, boleh senang, boleh lagi sedih, boleh mungkin sedang capek atau bagaimana, silakan dituliskan di kolom chat. Monggo Bapak Ibu. Oke, Bu Isnani, capek tapi senang. Bu Inggit senang tapi lumayan lelah karena habis kemah dan masih Zoom juga nggih. Bu Alfia perasaan senang karena menyambut hari kemerdekaan dan hari ulang tahun Pramuka nggih. Bu Alfia nggih tadi nggih. Ikut kemah mboten Bu Alfi? Ikut juga. Di sini tidak ada kemah, Bu Trisna. Kegiatannya hanya nggak ada kemah. Nggih. Oh, nggih. Kalau di Pekalongan, di tempat saya di Landung Sari 1 itu di kemah tapi cuma 1 malam. Yang lain-lain Mbak Atin dan Mbak Hani senang dan ngantuk capek pasti juga semalam nginep di sekolah nopo? Oh, nggak terdengar suaranya, nggih. Nggih, Bapak Ibu, saya yakin sekali siang ini, sore ini semuanya dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, tetapi insya Allah
ketika Bapak Ibu sudah mengklik link ini berarti Bapak Ibu ada rasa keantusiasan ya, atau rasa senang walaupun dalam posisi keadaan badan sedang capek. Matur nuwun Bapak Ibu, izin share screen terlebih dahulu nggih Bapak Ibu nggih. Ya, Mbak Hendri, alhamdulillah walaupun capek banyak kegiatan tapi senang. Senang karena bisa reuni di sini nggih Mbak Hendri nggih. Bapak Ibu, kegiatan kita sore hari ini judulnya adalah diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Ini kegiatan aksi nyata yang saya lakukan sebagai seorang CGP Rekognisi Angkatan 11. Kalau kita berbicara tentang budaya positif nih Bapak Ibu itu sangat terkait sekali dengan apa yang dinamakan dengan disiplin. Ki Hajar Dewantoro sebagai salah satu tokoh pendidikan itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan maka disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, self itu sendiri ya, self-disiplin yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, ya, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa pentingnya self-disiplin itu berarti motivasinya dalam itu motivasi internal atau intrinsik atau hadir dari dalam diri kita sendiri. Kemudian untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya itu adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri, Bapak Ibu. Disiplin diri itu memiliki motivasi internal. Internal itu berarti berasal dari dalam diri kita sendiri. Ya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka harus bagaimana, Bapak Ibu? Nah, itu kita memerlukan pihak lain, Bapak Ibu. Jika kita seandainya ya untuk agar kita disiplin kok kayaknya tidak ada keinginan di dalam diri untuk mendisiplinkan diri, maka kita memerlukan pihak lain atau orang lain untuk mendisiplinkan kita, atau biasa kita sebut dengan motivasi ekstrinsik atau eksternal. Disebut eksternal itu karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Kemudian disiplin positif, Bapak Ibu. Disiplin positif itu berbeda nih Bapak Ibu dengan hukuman atau penindakan. Disiplin positif ini lebih menekankan pada pembelajaran dan pertumbuhan daripada sekedar menghukum kesalahan. Ini adalah pendekatan yang lebih berfokus pada membangun karakter siswa dari dalam sehingga mereka termotivasi untuk berperilaku baik secara mandiri. Tujuan kita dalam disiplin positif itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya, bukan motivasi ekstrinsik atau harus dimotivasi oleh orang lain. Itu adalah tujuan kita. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri dari disiplin positif? Yang pertama adalah fokus pada solusi, Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu alih-alih hanya memikirkan hukuman, disiplin positif lebih fokus pada mencari solusi bersama untuk masalah yang terjadi. Yang selama ini biasa dilakukan oleh guru ketika ada anak-anak yang salah, maka yang difikirkan tak hukum baik karena kamu melakukan kesalahan. Nah, kalau disiplin positif itu lebih fokus pada anak-anak itu menyadari kesalahannya, kemudian mencari solusi bersama untuk permasalahan yang dialami atau yang terjadi. Kemudian ciri yang kedua, selain fokus pada solusi adalah membangun hubungan positif. Hubungan positif antara siapa? Jadi guru membangun hubungan yang positif dengan siswa. Jadi hubungan positifnya adalah antara guru dan siswa,
Sehingga karena tercipta hubungan yang positif itu, siswa merasa lebih aman, kemudian lebih merasa dihargai. Kemudian ciri yang ketiga adalah memberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan itu dianggap sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai hal yang memalukan. Itu ciri-ciri dari disiplin positif. Yang terakhir, disiplin positif itu mengajarkan tanggung jawab. Siswa diajarkan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jadi ketika mereka itu melakukan kesalahan, mereka diajak untuk menyadari apa kesalahannya, kemudian belajar dari kesalahannya, kemudian bertanggung jawab. Kalau dia melakukan kesalahan, berarti kira-kira penerapan ke depannya harus bagaimana, tanggung jawab atas apa yang dilakukannya itu apa, seperti itu. Itu ciri-ciri dari disiplin positif. Di sini mungkin teman-teman sudah paham sekali nih tentang disiplin positif. Kemudian ada yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang dianggap baik dan benar oleh sebagian besar masyarakat di dunia, terlepas dari latar belakang budaya, agama, suku bangsa. Nah, nilai-nilai ini, nilai-nilai kebajikan universal ini menjadi dasar bagi perilaku yang baik dan bertanggung jawab. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja sih? Kalau sekarang sedang innya itu profil pelajar Pancasila, nih Bapak Ibu. Jadi menciptakan anak-anak yang memiliki atau sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa saja? Yang pertama dimensinya adalah beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kemudian apa kaitan disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan universal? Bahwa antara disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu saling melengkapi, Bapak Ibu. Dengan menerapkan disiplin positif, maka guru dapat membantu siswa untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai kebajikan universal. Contoh penerapannya seperti apa? Contoh yang pertama, Bapak Ibu. Ketika ada seorang siswa yang melanggar peraturan, maka guru tidak hanya memberikan hukuman, tetapi juga mengajak siswa untuk berdiskusi tentang mengapa tindakannya salah dan bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian, guru memberikan contoh-contoh konkret tentang bagaimana nilai-nilai kebajikan universal dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tidak hanya dari pihak guru, dari pihak sekolah juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan karakter siswa melalui bisa melalui kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada nilai-nilai positif. Kemudian mungkin sekolah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif itu menyusun atau membuat program-program yang menguatkan karakter siswa. Misal contohnya Bapak Ibu sekolah membuat program seperti pembiasaan. Pembiasaannya apa? Pembiasaan 5S. Salam, sapa, sopan, santun, senyum, salam, sapa, sopan, santun, seperti itu. Jadi membiasakan anak-anak ketika bertemu dengan guru, salim, kemudian tersenyum, kemudian menyapa Bapak Ibu guru dengan salam assalamualaikum, kemudian dengan santun, dengan sopan, kemudian jika melewati Bapak Ibu guru dengan berjalan sambil sopan seperti itu contoh-contoh pembiasaan program pembiasaan di sekolah program 5S. Bisa juga program pembiasaan sholat zuhur berjamaah, sholat duha berjamaah, tujuannya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa. Intinya adalah sekolah itu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan karakter siswa. Sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah dicontohkan, nilai-nilai kebajikan universal berdasarkan profil pelajar Pancasila.
Tujuan utamanya perlu kita ketahui Bapak Ibu, ngapain sih kita menerapkan disiplin positif dan mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tujuan utama dari penerapan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu yang paling utama, yang paling utama adalah membentuk karakter siswa. Seperti kita ketahui, di zaman yang sudah sangat maju seperti sekarang ini, di zaman 4.0, di mana kecanggihan teknologi sudah betul-betul sangat maju sekali dibandingkan dengan pada saat kita masih kecil dulu anak-anak yang dulu kita belum bisa bertelepon ria, sekarang anak-anak sudah bisa menghubungi orang lain yang jauh lokasinya dengan menggunakan telepon. Dulu kita hanya mencari informasi dengan menggunakan buku, anak-anak sekarang mencari informasinya dengan menggunakan HP, dengan menggunakan bantuan Google Search. Itu sebuah dampak positif Bapak Ibu, dampak positif dari kecanggihan teknologi, dari kemajuan zaman, dari perubahan-perubahan yang terjadi karena pertambahan zaman gitu. Tapi tidak kita pungkiri bahwa kecanggihan teknologi itu selain memberikan dampak positif, ternyata juga memberikan banyak dampak negatif. Contohnya dengan adanya HP, anak menjadi rasa sosialnya menjadi kurang, kemudian anak-anak berkumpul dengan teman-temannya berdampingan, tetapi mereka tidak ngobrol, tidak bahkan ngobrolnya itu lewat WA, padahal mereka duduk berdampingan, sehingga interaksi di antara mereka itu secara langsung berkurang, padahal posisinya sedang ngumpul bersama-sama, tapi semuanya pegang HP semua. Kemudian di dalam keluarga juga sama, bapak, ibu, dan anak-anak ngumpul dalam satu ruangan, di dalam ruang keluarga, tetapi semuanya pegang HP. Mereka jadi pribadi-pribadi yang kurang rasa sosialnya. Nah, anak-anak sekarang itu dampak dari kecanggihan teknologi akhirnya salah satunya adalah menjadi anak-anak yang individualis, anak-anak yang mementingkan dirinya sendiri, sosialisasinya dengan teman-temannya kurang, seperti itu. Kemudian mungkin akhirnya karena di dalam rumah mereka jarang berinteraksi, anak menjadi kurang kasih sayang, anak kemudian mungkin juga penanaman karakter dari keluarga menjadi kurang, sehingga ketika sampai di sekolahan bertemu dengan teman-temannya, karakternya pun agak kurang, seperti itu. Nah, tujuan utama dari penerapan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan sekolah itu adalah yang pertama pasti adalah membentuk karakter siswa yang sekarang sudah mulai luntur karena perubahan zaman yang perubahan itu memang pasti Bapak Ibu perubahan itu pasti. Seperti tadi yang sudah dijelaskan dulu seperti apa, sekarang seperti apa begitu. Jadi untuk menghadapi perubahan zaman itu, maka salah satu solusinya adalah ini Bapak Ibu, penerapan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, dan ini menjadi salah satu PR bagi Bapak Ibu guru semuanya tentang lunturnya karakter siswa pada zaman sekarang. Kemudian tujuan utama penerapan yang kedua adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sini adanya penerapan disiplin positif bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan kondusif, sehingga ketika lingkungan belajarnya itu positif dan kondusif, maka siswa akan lebih termotivasi untuk belajar. Kemudian tujuan yang ketiga adalah membangun masyarakat yang lebih baik. Ini yang pasti Bapak Ibu. Yang pasti adalah kita, ini tugasnya guru, tugasnya guru adalah membangun masyarakat yang lebih baik dengan cara menciptakan generasi muda yang memiliki nilai-nilai moral yang kuat dan dapat berkontribusi positif bagi masyarakat. Ini sesuai dengan tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, di mana sekarang alam dan zamannya sudah berbeda, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Intinya bahwa kita sebagai pendidik itu tugasnya adalah mempersiapkan Bapak Ibu, mempersiapkan anak-anak kita untuk siap hidup di masa yang akan datang. Yang jelas posisi sekarang itu, masa sekarang kecanggihan teknologi itu sudah seperti ini, kita bisa membayangkan 10 tahun, 20 atau 30 tahun ke depan, kecanggihan teknologi, kemudian
karakter siswa akan seperti apa itu kita sudah bisa membayangkan. Maka dari itu kita harus bisa menyiapkan anak-anak kita untuk hidup siap di zaman mereka. Saat ini penerapan disiplin positif dan nilai kebajikan universal ini dianggap mampu membangun masyarakat yang lebih baik untuk menciptakan generasi muda yang memiliki nilai-nilai moral yang kuat dan dapat berkontribusi positif bagi masyarakat. Ini Bapak Ibu pengetahuan tentang kebutuhan dasar manusia, ya. Bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, Bapak Ibu. Ya. Kebutuhan dasar manusia itu untuk bertahan hidup, ya. Gimana caranya agar kita bisa bertahan hidup? Ya. Harus makan. Ya, harus makan itu berarti makan butuh apa? Butuh uang. Uang didapat dari apa? Kita bekerja. Nah, ini urut-urutannya nih Bapak Ibu, urut-urutannya bahwa kebutuhan dasar manusia adalah agar bisa bertahan hidup, itu yang utama. Kemudian selain bertahan hidup, manusia juga kebutuhan dasarnya adalah membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian membutuhkan kebebasan, membutuhkan kesenangan, dan membutuhkan penguasaan. Di mana jika kebutuhan dasar ini, disebutkan ada 5 kebutuhan dasar, jika kelima kebutuhan dasar ini tidak diterima atau tidak didapatkan oleh manusia, maka akan ada potensi-potensi manusia tersebut yang tidak tercukupi kebutuhan dasarnya akan melakukan perilaku-perilaku yang tidak semestinya. Misal, anak-anak kita yang di rumah mungkin kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua karena bapak dan ibunya mungkin sibuk bekerja, atau bapak ibunya broken home, atau salah satu orang tuanya sudah ada yang meninggal, sehingga ibunya harus bekerja membanting tulang untuk menghidupi keluarga, sehingga anak tersebut merasa kekurangan kasih sayang. Nah, wujud dari kekurangan kasih sayang itu kemudian diaktualisasikan Bapak Ibu, diaktualisasikan karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka dia mungkin ketika di sekolahan jadi caper, jadi minta perhatian dari guru. Cara meminta perhatian dari guru itu mungkin dia lakukan macam-macam, macam-macam bentuk aktualisasinya. Contohnya mungkin dia senang ganggu temannya biar diperhatikan oleh guru. Mungkin dia kemudian suka melakukan hal yang saya biar diperhatikan sama Pak Guru, sama Bu Guru. Bisa diwujudkan dalam aktualisasinya, bisa diwujudkan mencari perhatian itu dalam bentuk yang positif, tapi kebanyakan jika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, mereka akan melakukan aktualisasi dengan cara-cara yang negatif. Begitu juga dengan yang lainnya. Jika kebutuhan, kebutuhan dasar manusia, contoh bertahan hidup itu tidak terpenuhi, dia mencari pekerjaan susah, sementara setiap hari dia harus makan untuk bertahan hidup. Untuk bisa hidup dia harus makan, padahal dia tidak bekerja. Terus gimana caranya agar dia bisa bertahan hidup? Berarti kan harus cari makan. Kemudian bertahan hidupnya, dia ngapain? Karena dia tidak tercukupi itu, sehingga dia nggak sekolah. Terus ngapain Bu Trisna? Dia nggak sekolah, kemudian dia minta-minta di pinggir jalan, atau kemudian menjadi anak pang di pinggir jalan, memegang kericik-kericik, itu kemudian ngamen di pinggir jalan agar dia bisa mendapatkan uang untuk apa? Untuk mendapatkan uang untuk makan, untuk bisa bertahan hidup, sehingga dia mengorbankan keinginan dia untuk sekolah hanya karena kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup itu tidak terpenuhi. Nah, maka dari itu pentingnya bahwa kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi agar murid-murid kita, anak-anak kita itu tidak melakukan perilaku-perilaku yang tidak kita inginkan. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sekolahan tentunya kita sebagai guru seringkali Bapak Ibu seringkali kita bertemu dengan anak-anak yang bermasalah. Seringkali. Bahkan saya yang sebagai kepala sekolah pun walaupun tidak berhubungan langsung dengan anak-anak, sering menangani kasus-kasus anak-anak di kelas yang tidak bisa ditangani oleh Bapak Ibu guru kelasnya, kemudian akhirnya sampai di tingkat kepala sekolah. Nah, bagi anak-anak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu, nah ini penting sekali nih Bapak Ibu, penting sekali pengetahuan tentang disiplin positif. Nah, sini akan saya jelaskan tentang perbedaan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
apa sih bedanya, kok ada hukuman, kok ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kita akan melihat perbedaannya melalui 3 macam gitu Bapak Ibu nggih. Dari definisi, kemudian dari tujuan, dan juga dari dampak. Yang pertama Bapak Ibu untuk hukuman. Oke, sebentar nih Bapak Ibu nggih, karena sedang adzan saya berhenti terlebih dahulu. Mohon maaf. Baik Bapak Ibu, sudah selesai nggih, saya lanjutkan kembali nggih. Jadi perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi dari tiga macam perbedaan nggih, dari definisi, tujuan, dan dampak. Untuk hukuman Bapak Ibu, hukuman itu adalah definisinya tindakan yang diberikan sebagai balasan atas pelanggaran aturan atau tindakan yang tidak diinginkan. Hukuman seringkali bersifat negatif seperti teguran keras, pencabutan hak, atau bahkan hukuman fisik yang tidak disarankan. Kemudian tujuan dari hukuman itu adalah mencegah pengulangan perilaku buruk dan menimbulkan rasa takut. Dampak yang dialami, hukuman dapat membuat seseorang merasa takut, marah, atau dendam. Kemudian jika tidak dilakukan dengan tepat, hukuman dapat merusak hubungan dan menurunkan motivasi. Contohnya Bapak Ibu, ya. Contoh hukuman. Jadi dulu saya pernah di SMP ketika saya menjadi murid Bapak Ibu, ketika pelajaran matematika itu anak-anak ketika tidak bisa mengerjakan soal, maka oleh bapak gurunya itu disuruh maju ke depan, kemudian kakinya diangkat Bapak Ibu, kaki diangkat, tangannya memegang telinga satu seperti ini. Nah, itu sebuah hukuman yang bagi saya yang sudah bertahun-tahun melewati menjadi murid di SMP itu betul-betul saya ingat terus Bapak Ibu. Saya ingat terus. Pada saat itu ketika kita setiap kali mengerjakan soal itu ada perasaan takut Bapak Ibu. Aduh nanti mbokan aku enggak bisa mengerjakan soal ini, nanti disuruh Pak Guru untuk maju ke depan begitu. Jadi Pak Gurunya itu suka menghukum anak-anak dengan berbagai macam. Itu salah satu contohnya nih. Kadang menghukum dengan cara dulu kan kita belum pakai jilbab ketika SMP, rok masih pendek, kemudian baju juga lengan pendek. Nanti anak-anak diminta untuk mengangkat tangannya ke atas, kemudian nanti dari jari-jari dibuka tutup seperti itu. Nah kita malu sebagai murid perempuan ketika disuruh seperti itu karena bagian keteknya kelihatan. Nah, itu adalah
dampak-dampak contoh hukuman yang betul-betul akhirnya memberikan dampak tidak baik kepada murid. Karena saya selaku murid mengingat itu, Bapak Ibu. Mengingat itu sampai saya sekarang pun masih ingat Pak itu, bapaknya itu saya masih ingat Pak itu, dulu pernah menghukum anak-anak dengan cara yang seperti ini. Sehingga ketika kita pelajaran matematika itu kita sudah deg-degan dulu mau pelajaran, takut nanti tidak bisa mengerjakan, kemudian nanti dihukum oleh Pak gurunya. Seperti itu. Nah, ini dampak ketika kita sebagai guru memberikan hukuman kepada anak-anak. Jadi dampaknya bisa membuat murid-murid kita menjadi takut, kemudian marah, dan juga mungkin dendam, Bapak Ibu. Ketika kita memberikan hukuman yang membuat dia sakit hati, mungkin anak tersebut bisa dendam terhadap kita. Jika tidak dilakukan dengan tepat, maka dapat merusak hubungan dan menurunkan motivasi. Ini adalah hukuman, Bapak Ibu. Ini bedanya dengan konsekuensi itu apa? Dari sisi definisi, konsekuensi adalah akibat alami yang timbul sebagai hasil langsung dari suatu tindakan. Konsekuensi ini dapat bersifat positif maupun negatif. Tujuannya membantu individu belajar dari kesalahan dan memahami hubungan antara tindakan dan akibatnya. Dampaknya, konsekuensi itu dapat menjadi sebuah pelajaran berharga bagi individu untuk memperbaiki perilaku di masa depan. Ini bedanya dengan hukuman. Jadi jika saya tidak ini, maka saya konsekuensinya nanti kan ini, begitu. Nah, itu namanya konsekuensi. Kemudian restitusi, Bapak Ibu. Nah, ini yang ketiga, restitusi. Yang sedang istilah restitusi, mungkin Bapak Ibu sebenarnya sudah biasa menerapkan restitusi, tetapi tidak tahu istilahnya. Nah, definisi restitusi itu adalah tindakan memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh suatu tindakan. Nah, restitusi melibatkan upaya untuk mengembalikan keadaan ke kondisi semula atau memberikan kompensasi. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Tujuan dari restitusi ini mengajarkan tanggung jawab dan mendorong individu untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dampaknya apa? Dampaknya restitusi dapat membantu individu menjadi lebih bertanggung jawab dan membangun kembali kepercayaan orang lain. Kalau dari ketiganya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, dari definisi, tujuan, dan dampak, tentu saja yang paling baik kita lakukan adalah restitusi. Ini Bapak Ibu, identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu jika Bapak Ibu melakukan menerapkan hukuman kepada murid-murid Bapak Ibu. Yang jelas hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Bagi murid-murid itu tidak nyaman, Bapak Ibu, tidak nyaman. Setiap kali melakukan kesalahan, dihukum, tidak boleh tidak mengerjakan PR, kemudian dihukum oleh bapak gurunya, tidak boleh masuk ke kelas, silakan keluar, di luar kelas saja karena kamu sudah tidak mengerjakan PR. Anaknya tidak nyaman, Bapak Ibu, kasihan. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Korbannya mendapatkan keadilan, tetapi murid yang mendapatkan hukuman akan tersakiti. Kemudian perilaku pasif atau agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian berlaku pada sebuah institusi tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Contohnya, peraturannya adalah kamu harus ini. Kemudian dari dampak dari hukuman itu adalah anak-anak atau murid bisa membenci peraturan. Ini identitas yang gagal dan ini adalah negatif, Bapak. Kemudian identitas sukses itu disiplin, Bapak Ibu. Maka dari awal kita belajar apa sih itu disiplin. Budaya positif itu sangat erat kaitannya dengan disiplin. Disiplin ini ada konsekuensi dan juga ada restitusi. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban bisa diabaikan jika itu konsekuensi, tetapi jika restitusi, korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman jika konsekuensi. Kemudian jika restitusi, maka murid atau anak mendapatkan penguatan. Bisa kita baca nggih perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Intinya yang identitas sukses dan itu positif adalah restitusi. Jadi nanti anak akan menghormati dirinya sendiri. Endingnya ketika kita melakukan restitusi, harapannya adalah nanti anak itu menghormati dirinya dan juga orang lain. Kalimatnya biasanya begini, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Intinya fokus pada perbaikan terhadap kesalahan yang sudah dilakukan. Itu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini yang disebut dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Yang sedang sekarang mungkin Bapak Ibu sudah yang belum menjadi guru penggerak ataupun pengajar praktek, mungkin sudah pernah mendengar istilah mungkin disebutkan oleh teman-teman yang lain, segitiga restitusi, tapi masih belum jelas apa sih sebenarnya segitiga restitusi. Nah, di sini dijelaskan bahwa segitiga restitusi itu adalah sebuah proses kolaboratif, Bapak Ibu. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan mereka dan membantu murid berpikir ingin menjadi seperti apa mereka dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Gambarnya seperti ini. Ada 3 langkah, Bapak Ibu. 3 langkah. Karena 3 maka kita sebut sebagai segitiga, segitiga restitusi. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di dalam langkah menstabilkan identitas ini, kuncinya adalah bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi cara untuk menstabilkan identitas anak yang melakukan kesalahan itu bahwa ya setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Ini berarti guru tersebut sedang melakukan tahapan menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua setelah menstabilkan identitas adalah Bapak Ibu memvalidasi tindakan yang salah. Ini validasi tindakan yang salah. Kalimat-kalimat yang biasa diucapkan oleh seorang guru ketika sedang memvalidasi tindakan yang salah dari anak tersebut adalah, contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang biasa ditanyakan dalam validasi tindakan yang salah. Setelah menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah, maka langkah yang ketiga adalah Bapak Ibu bisa menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu bentuknya seperti apa? Contoh, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nah, kamu ingin menjadi seperti orang-orang yang seperti apa? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan guru pada tahap menanyakan keyakinan. Ini Bapak Ibu, ini yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Nanti akan lebih jelasnya kita jelaskan lebih rinci lagi. Langkah-langkah segitiga restitusi ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas itu adalah kalau dalam bahasa Jawanya itu, misal ada anak yang sedang berkelahi, kemudian kita panggil posisi anak sedang berkelahi kan posisinya sedang emosi nih dua-duanya yang berkelahi itu Nah, pada saat posisi kita panggil itu mereka dalam kondisi yang seperti itu, maka kita nek basa Jawa niki ngeneng Bapak Ibu, menenangkan gitu ya, kalau di sini dijelaskan bahwa di menstabilkan identitas itu kita mengingatkan individu bahwa mereka adalah orang yang baik meskipun mereka telah melakukan kesalahan. Nah, kenapa kita harus melakukan ini? Kenapa kita harus menstabilkan identitas anak tersebut yang melakukan kesalahan tersebut? Nah, tujuannya adalah untuk membangun kembali kepercayaan diri mereka. Ya. Ini yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian, langkah yang kedua adalah Bapak Ibu memvalidasi tindakan yang salah. Bahwa dia berkelahi dengan temannya itu kan tindakan yang salah ya. Nah, kemudian Bapak Ibu validasi itu tindakan yang salah. Nah, jadi anak-anak nanti akan mengakui dengan sendirinya bahwa tindakan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut itu memang salah. Namun
dalam validasi tindakan yang salah ini kita tanpa menyalahkan individu secara keseluruhan. Jadi mereka mengakui tindakannya, tapi kita tidak menyalahkan secara keseluruhan. Okay. Mereka akan menjelaskan mengapa mereka melakukan kesalahan-kesalahan itu. Jadi alasan-alasannya itu akan diungkapkan kepada kita. Nah, ini nanti akan membantu mereka memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Konsekuensi dari saya melakukan kesalahan berarti ya konsekuensinya salah ya seperti ini. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Jadi jangan sampai mereka melakukan kesalahan tetapi merasa benar seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Menanyakan karena kita kan di dalam kelas itu punya keyakinan untuk kesepakatan kelas yang sudah kita bangun bersama dengan anak-anak atau dengan murid-murid. Nah, di sini kita tanyakan keyakinan kelas atau mungkin keyakinan dia pribadi, yang tujuannya adalah membantu anak tersebut atau membantu individu memahami apa yang sebenarnya mereka yakini dan mengapa mereka melakukan tindakan tersebut. Nah, ini membuka ruang bagi refleksi diri dan perubahan perilaku. Karena penting sekali nih Bapak Ibu, penting sekali individu itu melakukan setiap saat melakukan refleksi diri. Jangan selalu merasa benar terus, melihat orang lain selalu salah, melihat diri kita selalu benar. Kita tidak bisa melakukan refleksi. Jadi biasakan kita membuka ruang bagi diri kita untuk selalu melakukan refleksi diri. Dan ketika kita melakukan kesalahan, berarti kita menyadari kesalahan tersebut, kemudian berusaha memperbaiki kesalahan tersebut, penerapannya ke depannya harus bagaimana, sehingga terjadilah perubahan perilaku. Ini yang kita tanamkan bagi anak-anak didik kita, Bapak Ibu. Ini langkah-langkah dari segitiga restitusi. Disebut segitiga karena ada 3 langkah, ya Bapak Ibu. Kemudian disebut segitiga karena ini juga merupakan proses yang kolaboratif. Jadi tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi ini kolaboratif antara guru dan murid. Kemudian Bapak Ibu, pentingnya pada saat langkah yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini erat hubungannya dengan berbagai macam keyakinan kelas yang sudah biasanya Bapak Ibu sudah menyepakati, biasanya kalau enggak keyakinan itu kesepakatan kelas di awal tahun pelajaran kita biasa membuat kesepakatan dengan murid-murid di kelas kita, agar kegiatan-kegiatan pembelajaran bisa berlangsung dengan lebih lancar, suasana kelas lebih kondusif, iklim pembelajaran menjadi lebih kondusif karena ada keyakinan yang sudah disepakati, dan ketika itu adalah sesuatu yang disepakati bersama, maka ada motivasi dari dalam diri mereka atau motivasi intrinsik untuk melakukan keyakinan kelas tersebut dan tidak melanggar. Contoh di sini adalah keyakinan kelasnya hadir di sekolah tepat waktu. Maka ketika mereka memiliki keyakinan itu yang sudah disepakati bersama di kelas, maka mereka akan berusaha untuk aku setiap hari mau berangkat tepat waktu, karena kalau tidak tepat waktu berarti aku sudah tidak mentaati keyakinan kelas yang sudah aku buat sendiri. Seperti itu. Kemudian duduk di kursi yang disediakan. Ini berarti artinya bahwa mungkin tidak berebut dengan teman-temannya, seperti itu. Kemudian jika Bapak Ibu guru sudah menerapkan mungkin rolling kursi, begitu, maka anak-anak akan menepati, dari awal disepakati setiap 1 minggu sekali kita nanti akan rolling agar anak-anak yang duduknya di depan kadang-kadang duduk di belakang, kadang duduk di tengah, sehingga mereka bisa merasakan empati jika rasanya nek ngarep itu seperti ini, tapi kalau di belakang kok kasihan ya, ternyata nek di belakang itu melihatnya agak kurang jelas jika tulisan di depan itu, sehingga nek Anda pernah di rolling berarti nanti yang di belakang kayak gitu terus, kasihan dong. Jadi menumbuhkan rasa empati kepada
anak-anak, oh iya berarti memang betul Bu Guru harus merolling kursinya biar kita bisa merasakan semuanya. Nah, mereka duduk pada kursi yang disediakan sesuai dengan kesepakatan kelas. Kemudian mendengarkan orang lain berbicara. Jadi ketika ada teman yang berpendapat, mereka tidak menyela, kemudian mendengarkan, begitu. Kemudian Bapak Ibu guru sedang menjelaskan, mereka tidak berbicara sendiri. Nah, ini keyakinan-keyakinan kelas yang bisa disepakati bersama Bapak Ibu. Kemudian bila berpendapat, tidak asal asal teriak, saya bisa Bu Guru, terus langsung jawab begitu, tapi dia angkat tangan dulu, Bu saya bisa, begitu. Baru ketika dipersilakan maka anak tersebut akan berpendapat. Kemudian antara anak dan guru saling menghormati dengan temannya, saling menghormati, menghargai dan membantu dan lain-lain. Keyakinan-keyakinan kelas ini merupakan curah pendapat dengan siswa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan jangan di awal itu sudah membuat keyakinan kelas yang Bapak Ibu ciptakan sendiri, ditempel di dinding di depan kelas, tapi itu bukan hasil curah pendapat dengan siswa, sehingga bukan sebuah kesepakatan dengan anak-anak. Nah, kunci dari keyakinan kelas itu adalah curah pendapat dengan anak-anak. Anak-anak kira-kira apa sih yang kita sepakati bersama, yuk jadi keyakinan kelas kita, begitu. Terus nanti biar anak-anaknya itu yang menentukan nilai kebajikan yang ditulis di keyakinan kelas tersebut. Kemudian biarkan anak tersebut membuat poster tentang keyakinan kelas sesuai dengan kreativitas mereka. Ini adalah contoh gambar Bapak Ibu guru yang sedang mengajak anak-anak berdiskusi, curah pendapat untuk menentukan keyakinan kelas yang akan disepakati bersama. Nah, ini Bapak Ibu, ada yang dinamakan dengan 5 posisi kontrol guru. Nah, ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru dalam budaya positif. Jadi ada 5. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, ini Bapak Ibu guru bisa sambil merefleksi diri dalam posisi mana, dalam posisi kontrol mana saya selama ini di kelas. Apakah saya sebagai guru yang sukanya menghukum, atau saya itu selama ini ketika ada anak yang salah itu saya sebagai pembuat rasa yang bersalah, atau saya selama ini dengan teman-teman dengan murid-murid saya itu saya memperlakukan diri saya sebagai teman atau sebagai pemantau ataupun sebagai manajer. Bedanya apa Bapak Ibu? Contoh perilaku guru sebagai seorang penghukum itu dia menghardik. Nah, suka nunjuk-nunjuk. Kemudian ketika berkata dengan anak-anak suka menyakiti, suka menyindir. Nah, ini adalah perilaku guru yang tipe penghukum. Jadi jika Bapak Ibu di kelas itu hobinya atau senangnya itu menghardik muridnya, kalau ada muridnya yang tidak sesuai dengan Bapak Ibu ditunjuk-tunjuk, kamu itu, kemudian menyakiti ya Bapak Ibu, menyakiti anak tersebut, mungkin menghina anak tersebut atau nyindir-nyindir. Nah, yang biasanya kayak gitu, menyindirnya. Jadi Bapak Ibu adalah termasuk dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian senangannya ngomongnya begini Pak Ibu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan kamu. Nah, ini ciri nih Bapak Ibu nih, kalau Bapak Ibu itu sering melakukan seperti ini, sering berkata seperti ini kepada muridnya, berarti Bapak Ibu adalah termasuk guru dengan posisi kontrol penghukum. Nah, dengan perilaku dan kata-kata Bapak Ibu yang seperti itu, hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya anak yang biasa dihardik-hardik, ditunjuk-tunjuk, disakiti, disindir, diejek oleh Bapak Ibu guru, maka dia akan ada peluang untuk memberontak, suka menyalahkan orang lain, dan ada potensi untuk berbohong. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, pada tipe guru penghukum ini murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Menurut anak-anak gurunya galak nemen, bu guru kok senengane nguncalke
penghapus jika ada anak yang rame, tidak berusaha membuat suasana yang kondusif, langsung ambil penghapus, lemparkan, tepat kena anak muridnya, kena kepalanya dan sebagainya. Ini menurut murid, ya, guru tersebut adalah guru yang tidak berkualitas, bahkan mungkin diingat-ingat seumur hidup guru kai galak nemen aku tahu ditabok karo penggaris kayu, misalnya seperti itu. Nah, murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, kayak gitu. Ya, orang guru senengannya nesu-nesu terus begitu. Dampaknya pada murid, dia akan mengulangi kesalahan. Biarkan aja, aku yang masuk maning kayak gitu. Itu jika Bapak Ibu seperti ini, berarti Bapak Ibu berada dalam posisi kontrol penghukum. Kemudian ada yang kedua, pembuat rasa bersalah. Bapak Ibu senangnya ceramah dan mengatakan, seharusnya begini, Ibu kecewa, kamu itu sudah tidak mengecewakan Ibu. Kamu sudah melakukan hal-hal yang tidak Ibu inginkan, seharusnya kamu itu harusnya begini. Kamu seharusnya sudah tahu, Ibu itu lelah sekali mengatakan, Ibu itu stres sekali. Nah, itu adalah Bapak Ibu berarti dalam posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Hasilnya apa? Murid, jika Bapak Ibu dalam posisi kontrol pembuat rasa bersalah, itu suka menyembunyikan, kemudian mungkin menyangkal, mempunyai potensi untuk berbohong. Gitu. Kemudian murid juga meletakkan guru bukan di luar dunia berkualitas, ketika dia dalam posisi kontrol membuat rasa bersalah, maka guru meletakkan di dalam dunia berkualitas. Kemudian kalimat yang biasa dikatakan oleh murid adalah karena dia dianggap bersalah oleh gurunya, maka dia akan bilang, maafkan saya Bu. Gurunya kan menganggap dia bersalah, sehingga anak tersebut akan merasa rendah diri. Itu untuk posisi kontrol yang kedua. Kemudian mungkin Bapak Ibu juga selama ini pernah menjadi posisi kontrol yang ketiga nih Bapak Ibu, sebagai teman. Sebagai teman dari murid-murid kita. Apa yang perilaku Bapak Ibu? Bapak Ibu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, karena sebagai teman dibuatkan alasan-alasan, kata-kata yang biasa disampaikan, ayolah lakukan ini demi Ibu, ayolah lakukan ini demi Bapak, seperti dengan teman, masa kamu tidak mau sih, ingat loh, ingat tidak, Ibu itu bantu kamu loh, seperti itu. Nah, ini akan menimbulkan ketergantungan bagi anak-anak kita. Kaitannya, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kenapa sangat penting? Karena dia merasa bahwa guru itu sebagai teman dia. Murid itu akan berkata, saya pikir Bapak, Ibu, teman saya. Ternyata begitu. Dan dampaknya anak menjadi lemah karena gurunya seperti teman, ya, tidak mandiri, kemudian tergantung kepada gurunya. Itu untuk posisi yang ketiga. Posisi yang keempat adalah pemantau. Menghitung, gurunya ngitung-ngitung, ukur, dipantau. Nanti guru akan memantau kamu, betul tidak kamu melaksanakan apa yang kamu katakan, gitu, memantau. Peraturannya apa? Coba kamu melakukan seperti itu, ingat enggak? Apa peraturannya? Hasilnya apa? Anak itu akan menyesuaikan diri, tapi bila diawasi, jika tidak diawasi, dia akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Nah, murid di sini meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Dia akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, dan dampak pada murid itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, ini yang terakhir nih Bapak Ibu. Yang terakhir ini posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer, gurunya biasa mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Dan ini bisa menguatkan pribadi dari murid kita. Jadi murid itu akan meletakkan dirinya sebagai individu, meletakkannya dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Terus bagaimana ya caranya biar saya bisa memperbaiki keadaan, dia berpikir, nah, kira-kira solusinya mana ya, begitu. Sehingga dia mengevaluasi diri dan berpikir bagaimana cara memperbaiki diri. Dari kelima kontrol budaya positif ini, nah
penting sekali Bapak Ibu nggih. Penting sekali Bapak Ibu memahami posisi kontrol. Posisi kontrol ini penting karena apa Bapak Ibu? Membantu memilih pendekatan yang tepat, kemudian jadi guru bisa memilih posisi kontrolnya yang paling sesuai dengan situasi dan karakteristik siswa itu yang bagaimana, kemudian meningkatkan efektivitas dalam mengelola kelas. Dengan memahami posisi kontrol, guru dapat menghindari pendekatan yang kontraproduktif, kemudian membangun hubungan yang positif dengan siswa. Contohnya adalah posisi yang terakhir ya, posisi manajer. Posisi manajer itu paling efektif dalam membangun hubungan positif dan saling percaya dengan siswa. Nah, di sini disebutkan bahwa posisi yang paling ideal adalah manajer karena memungkinkan guru untuk menegakkan disiplin dengan tegas dan konsisten, membangun hubungan positif, memfasilitasi pembelajaran dan membentuk karakter siswa dengan menjadi contoh yang baik dan memberikan bimbingan yang tepat. Ini Bapak Ibu contoh implementasi budaya positif yang dilakukan di SD Negeri Landung Sari 1. Contohnya ini adalah pembuatan pojok baca kelas. Ini juga melibatkan Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu wali murid, kemudian anak-anak. Tujuannya adalah pembuatan pojok baca kelas ini untuk meningkatkan budaya literasi anak-anak yang semakin turun, budaya literasi anak atau membaca anak sekarang semakin turun, maka tugas kita sebagai pendidik adalah bagaimana agar anak-anak literasinya meningkat, memahami kemampuannya dia dalam memahami bacaan meningkat, kemudian sehingga kemampuan dia dalam memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari akan meningkat. Nah, ini salah satunya dengan pembuatan pojok baca kelas. Kemudian di sini ada kolaborasi Bapak Ibu, kolaborasi guru, kemudian murid dan orang tua dalam mewujudkan lingkungan pembelajaran yang kondusif, kelas yang nyaman, sehingga anak-anak akan merasa nyaman ketika belajar di kelasnya masing-masing, hati mereka ketika nyaman, hati mereka mungkin bahagia, senang dalam mengikuti pembelajaran sehingga pembelajaran akan lebih efektif seperti itu. Ini adalah rapat penyusunan program sekolah yang mendukung penerapan budaya sekolah. Jadi di SMP Landung Sari 1 ketika akan menyusun program sekolah, kami melakukan kegiatan rapat dengan Bapak Ibu guru, kira-kira apa nih kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan, yang bisa mendukung terciptanya budaya sekolah yang positif atau budaya positif seperti itu. Jadi Bapak Ibu saling bekerja sama, bekerja dalam tim-tim kecil, kemudian membahas kira-kira program apa yang bisa kita lakukan seperti itu. Kemudian ini contoh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak yang bertujuan untuk menguatkan karakter anak, salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan tadi malam, baru saja adalah kegiatan persari, perkemahan di sekolahan. Kegiatan pramuka ini tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan anak, meningkatkan keterampilan hidup anak, kemudian meningkatkan kemandirian, meningkatkan kerjasama. Intinya adalah menciptakan budaya yang positif melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya di sini adalah kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Di dalam kegiatan pramuka itu salah satu yang dilakukan adalah meningkatkan kepedulian sosial, meningkatkan kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar. Di sini anak-anak diajak untuk melakukan bakti sosial kepada lingkungan masyarakat, masyarakat yang masih kurang, kemudian anak-anak memberikan bantuan kepada masyarakat di lingkungan sekolah. Kegiatan ini tujuannya adalah untuk menguatkan karakter murid dan tentu saja itu menciptakan budaya yang positif di sekolah, budaya yang positif di sekolah di mana anak-anak dengan kegiatan-kegiatannya itu kemudian bisa menguatkan karakter anak sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, ini kesimpulan dari diseminasi ini, Bapak Ibu, bahwa budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian budaya positif di sekolah itu tidak dapat diciptakan secara instan, Bapak Ibu. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah itu perlu proses,
perlu proses, diperlukan tuntunan dan teladan atau contoh dari baik guru maupun kepala sekolah. Guru dan kepala sekolah itu harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan guru. Jadi diawali dari motivasi eksternal ya. Ketika guru memberikan contoh yang baik itu kan berarti guru memberikan motivasi secara eksternal, anak-anak melihat gurunya contoh itu kemudian berusaha merubah dirinya, memiliki kesadaran sendiri untuk mengikuti apa yang dilakukan gurunya. Dan akhirnya dia memiliki motivasi, dari motivasi eksternal itu tumbuh menjadi kesadaran diri atau motivasi intrinsik. Jadi disiplinnya itu tumbuh dari kesadaran diri atau self-discipline seperti yang tadi disebutkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Kemudian penerapan budaya positif di sekolah itu tak lepas dari peran dan nilai seorang guru. Untuk menerapkan budaya positif itu seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, dan kolaboratif sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan. Membiasakan budaya positif di sekolah tentu tidak bisa dilakukan sendiri ya. Perlu kolaborasi yang baik dari kepala sekolah, semua guru, karyawan, dan warga sekolah yang lainnya sehingga Bapak Ibu guru harus mampu dan mau mengajak dan menggerakkan komunitas di sekolah sehingga budaya positif di sekolah kita dapat diterapkan secara efektif. Begitu Bapak Ibu, diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bu Inggit dan Bu Alfi, monggo silakan sudah raise hand, nggih. Pripun Bu Inggit dan Bu Alfi? Iya, izin bertanya Bu Trisna, ini terkait tadi peran guru di dalam posisi kontrol ya. Lihat fenomena itu dulu waktu saya dan seumuran saya itu masih kecil, masih SD, itu kan kebanyakan guru masih tegas gitu ya. Mungkin masuk ke posisi kontrol mana itu tadi. Nah, tapi kemudian melahirkan generasi-generasi yang milenial yang seperti kita sekarang. Kemudian saya compare dengan yang generasi Z yang saat ini itu rata-rata mereka kayak banyak mengeluh, kemudian dapat tekanan sedikit itu sudah seperti kayak mendapatkan ujian yang sangat berat. Jadi anak-anaknya itu kurang tahan banting. Di sini saya jadi agak bertanya-tanya, apakah kita benar-benar nih harus mengikuti posisi yang tadi Ibu Trisna jelaskan itu sebagai manajer, atau kita back ke yang dulu, karena melihat dari kenyataan yang dulu kemudian melahirkan generasi yang notabene menurut saya pribadi kayaknya lebih bagus daripada yang generasi Z. Nah, sedangkan sekarang anak-anak didik kadang dikit-dikit orang tua ndak terima, baru diberi wejangan sedikit orang tua tersinggung, anak-anak tersinggung. Itu menurut Bu Trisna gimana ya, Bu? Oke. Tegas di sini, tegasnya itu yang seperti apa, Bu Inggit? Ya, kalau dulu kan waktu saya SD itu guru-guru misalkan saya minggat nih ya, pergi dari sekolah padahal belum waktunya gitu. Guru kan kadang pakai tuding dan sebagainya. Tapi kemudian generasi ini bukan saya ya, maksudnya teman-teman saya itu kayaknya generasinya pada tahan banting gitu. Kalau saya sih enggak. Maksudnya teman-teman yang satu angkatan dengan saya kayak tahan banting, tapi melihat ke generasi yang sekarang ini, yang generasi Z itu kayak yang dikit-dikit orang tua enggak terima, terus anaknya dikit-dikit tersinggungan gitu. Nah, itu gimana ya melihat fenomena itu gitu, Bu Trisna? Okay. Tegasnya itu diperlukan tetap Bu Inggit, walaupun dalam posisi manajer kita tetap sebagai guru tetap harus tegas, tetapi yang dibahas tadi pada posisi penghukum mungkin Bu Inggit yang dimaksud pada posisi kontrol penghukum. Nah, zaman dulu kebanyakan saya
tahu guru-guru saya ini, contoh tadi saya menyebutkan salah satu guru matematika saya itu, ketika kita salah pasti langsung dihukum, dan itu betul-betul saya ingat terus sampai sekarang. Itu Pak non saya namanya dulu Pak Basri, almarhum sudah meninggal. Pak Basri itu dulu kalau dia muridnya salah atau salah mengerjakan soal, hanya salah mengerjakan soal itu langsung menghukum Bu gitu. Padahal hanya salah mengerjakan soal. Itu kan menurut saya pribadi sesuatu yang kurang tepat gitu. Padahal salahnya yang salah mengerjakan soal. Padahal kita sebenarnya bisa lebih bijak ketika bertemu dengan permasalahan anak salah mengerjakan soal, berarti orang dihukum, ya kan? Tidak dihukum dengan cara-cara yang membuat kita malu. Karena posisi saat itu saya lengannya pendek Bu Inggit, lengannya pendek, roknya pendek karena dulu kan belum usum pakai kerudung ya. Nah itu ketika seperti itu kaki disuruh diangkat ya saya malu pahanya kelihatan kayak gitu ya. Anak-anak perempuan juga seperti itu. Kemudian tangannya disuruh gadum-gadum diangkat begini. Ini kata kita kelihatan malu juga Bu Ingita. Itu hal seperti itu kan sebenarnya kurang pantas dan kurang bijak dilakukan oleh guru, walaupun itu mungkin efektif sehingga kita itu langsung berpikir keras biar caranya agar bisa mengerjakan soal, biar berpikir keras. Tapi kan kita kayak orang stres Bu Inggit. Kita itu seperti orang stres. Jadi Pak almarhum Pak Basri itu guru matematika tersebut itu menerapkan posisi kontrol penghukum yang sebenarnya dia bisa lebih bijak dalam menghadapi kesalahan anak-anak atau murid-muridnya itu yang salah mengerjakan soal seperti itu. Jadi seharusnya Pak Basri tidak melakukan yang seperti itu. Tapi tegas saat ini kita sebagai guru itu bukannya kita menerapkan diri menjadi seorang manajer kemudian kita tidak tegas, tetap bisa tegas, tetapi caranya tidak seperti guru-guru zaman dahulu yang nun sewu, ada yang enggak usah zaman dulu, sebelum kurikulum Merdeka itu saya baru datang di Kota Pekalongan itu pernah itu saya mendapati seorang guru yang kalau ada anak yang salah itu terus kemudian di kelas dia emosi, ambil penghapus dia lempar teplak sampai anaknya kena, itu saya lihat sendiri. Itu andai kita menjadi muridnya, kita kan memposisikan nih, seandainya kita menjadi muridnya, kemudian ada guru kita yang seperti itu, rasanya pasti satu sakit hati ya Allah, aku dengan karo guruku, diingat terus seumur hidupnya dia, ya kan, diingat terus dampaknya itu bagi anak itu betul-betul diingat-ingat terus, dan itu sesuatu yang tidak baik seperti itu. Menurut saya sih, walaupun seperti yang tadi disampaikan Bu Inggit, akhirnya konsekuensi yang terjadi ketika guru tersebut sangat tegas sekali dengan cara-cara yang ekstrem zaman dulu seperti itu, kemudian melahirkan generasi-generasi yang tahan banting. Orang tuanya zaman dulu kan tidak seperti sekarang opo-opo, kemudian dilapor ke opo-opo, kemudian diaturnya dulu itu ketika anaknya seperti itu, orang tuanya malah berpikir semesti sing salah kowe, sing salah kowe. Sekarang kan kecenderungan orang tua zaman sekarang ya karena akhirnya kembali lagi ke regulasi bahwa tidak boleh seperti ini dan sebagainya. Akhirnya orang tua zaman sekarang itu menuntut sekolah kalau ada anaknya yang diapakan oleh gurunya seperti itu. Yo, itu salah satu dampak buruk, dampak yang tidak kita inginkan. Intinya bahwa tegas boleh, walaupun kita sebagai posisi manajer bukan posisi penghukum, kalau bisa kita tidak menjadi posisi penghukum yang seperti contoh-contoh guru-guru di zaman dahulu yang betul-betul saya pribadi sebagai murid pun saya masih mengingat-ingat terus sampai saya tua. Saya sampai ingat itu orangnya itu senangnya pakai baju warna hitam, dulu itu senangnya begitu, diingat terus. Nah ini yang tidak kita inginkan, ini yang tidak kita inginkan, bahwa anak-anak didik kita itu akan memiliki rasa sakit hati yang dipendam sampai bertahun-tahun, sampai diingat bu guru kae mbiyen jahat banget karo aku, galake pol begitu, seperti itu. Jadi menurut saya tetap dalam posisi manajer, tetapi bukan berarti kita lemah sebagai guru, bukan berarti kita tidak tegas, walaupun kita sebagai manajer tetap tegas, tetapi orientasi kita adalah anak-anak bisa memperbaiki kesalahan mereka. Seperti tadi restitusi, fokusnya adalah kita anak-anak menyadari kesalahannya,
anak-anak kemudian berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang dia perbuat, ya, ke depannya dia akan seperti apa. Nah, itu dia temukan sendiri. Dia bisa mengevaluasi dirinya bagaimana cara memperbaiki diri. Seperti itu Bu Inggit, jawaban saya. Iya. Oke, terima kasih Bu Trisna. Iya, sami-sami Bu Inggit. Bu Alfi masih resen? Atau cuma ingin menyapa? Masih Bu Trisna. Oh iya. Oke. Gimana Ini Bu Alfi? tadi Bu Trisna saya sangat luar biasa tadi Bu Trisna ya dalam menyampaikan dari awal sampai akhir. Tadi yang satu hal yang ingin saya tanyakan tentang penggunaan teknologi saat ini. Jadi yang penggunaan teknologi memang sangat-sangat menguntungkan terutama bagi anak-anak sekarang. Tetapi di sisi lain itu juga banyak sekali hal-hal negatif yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi yang ada saat ini. Nah, saya ingin meminta salah satu ya boleh tips atau triknya dari Bu Trisna sendiri supaya mendisiplinkan secara positif bagaimana supaya anak itu keduanya itu seimbang. Artinya untuk teknologi itu tetap digunakan oleh siswa dengan baik namun tidak terlalu memiliki imbas negatif terhadap mereka, seperti itu. Itu saja Bu Trisna yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Alfi atas pertanyaannya bahwa perubahan itu pasti. Perubahan itu pasti, kemudian kita tidak bisa menghambat perubahan itu. Kemudian kita tidak bisa menghambat anak-anak untuk mengikuti perubahan itu. Kita harus bisa adaptif untuk adaptif itu berarti menyesuaikan, bisa menyesuaikan terhadap segala perubahan yang ada. Bahwa sekarang itu kecanggihan teknologi itu sudah betul-betul pesat, sebagai guru menurut saya itu tidak etis atau tidak bijak jika kita itu sangat membatasi penggunaan HP. Kan dilarang membawa HP ke sekolah. Nah, ini yang kurang tepat menurut saya boleh dilarang membawa HP tetapi pada kondisi-kondisi tertentu karena kita memang membutuhkan anak-anak kita itu cakap dalam penggunaan teknologi, maka kita fasilitasi, kita kreatif, kita inovatif, kita buat pembelajaran yang bisa memanfaatkan HP. Jadi anak-anak itu tidak hanya memanfaatkan HP untuk game, tidak hanya memanfaatkan HP untuk WA saja, tetapi bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Anak-anak bisa membawa HP, pagi-pagi HP-nya bisa diserahkan kepada ibu terlebih dahulu. Kemudian pada saat pembelajaran kembalikan kepada anak-anak. Nah, anak-anak kita sekarang coba dibuka HP-nya, ibu akan mengirimkan link kuisis. Kita akan melakukan post-test dengan kuisis. Coba kalian buka HP-nya, ibu akan mengirimkan link kuisis itu. Setelah pretest, kemudian anak-anak sekarang kita akan belajar tentang, misalnya contoh, kita akan melihat film. Ya, coba kita, Bu Trisna akan membagikan link YouTube dari sebuah film, kemudian dari film tersebut coba dicermati, dicermati film tersebut, nanti kemudian Bapak Ibu bisa setelah selesai melihat film tersebut mungkin nanti bisa menanyakan kepada anak apa kesimpulan dari cerita itu, ringkasan dari cerita itu, kemudian siapa tokohnya, 5W1H, siapa tokohnya, peristiwa yang terjadi di dalam film itu apa, kemudian kesimpulannya apa, dan sebagainya. Pelajarannya bahasa Indonesia, tapi kita manfaatkan HP. Anak senang nonton YouTube, anak senang nonton film dari YouTube. Nggak tahu ternyata itu adalah pembelajaran yang dari YouTube yang kita sisipkan di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian anak-anak insya Allah akan senang dengan kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan, kadang-kadang jangan setiap hari anak-anak diminta untuk membawa HP, kadang-kadang dilakukan dengan menggunakan HP, atau mungkin kita di sekolah ada Chromebook, kita manfaatkan Chromebook, begitu. Intinya adalah bagaimana cara guru mengontrol anak agar anak tersebut memanfaatkan HP dengan bijak. Jadi
Jadi nanti kalau pembelajaran selesai, silakan HP-nya bisa dititipkan kepada ibu guru, nanti kemudian pulang bisa diambil lagi. Jadi HP yang mereka punya itu bermanfaat tidak hanya ketika di rumah mereka hanya diem-dieman saja. Jadi kita tidak bisa istilahnya itu membatasi anak, tidak boleh main HP. Lawang sekarang musim anak itu harus bisa kuisis, anak itu harus bisa mengerjakan soal lewat Google Form, anak itu harus bisa membuat, mungkin diajari membuat Google Site atau yang lainnya seperti itulah. Kita kok batasi, nggak bisa karena memang sekarang tuntutan zamannya anak-anak sudah harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu Bu Alfia, semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Alfi nggih. Terima kasih Bu Trisna, jawabannya sangat luar biasa. Oke, sami-sami Bu Alfi. Masih ada yang mau bertanya atau cukup nggih? Sepertinya cukup nih Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah. Begitu Bapak Ibu, kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang disiplin positif ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang pada sore hari ini masih ikut bergabung dalam kegiatan ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila penyampaian dari saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Izinkan saya berpantun Bapak Ibu nggih. Ikan kakap dicuci bersih. Mohon maaf dan terima kasih. Kupat disiram santen, mohon menawi lepat nyuwun pangapunten. Begitu saja Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Akhirul kata saya tutup kegiatan diseminasi ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama Bapak Ibu. Alhamdulillah. Oke. Sugeng beristirahat Bapak Ibu, nyuwun pangapunten nggih, harusnya ini Bapak Ibu beristirahat jadi mengikuti kegiatan diseminasi. Terima kasih. Salam kangen buat semuanya, Mbak Inggit, Mbak Alfi, Pak Sigit, Pak Miftah, Mbak Resti, Mbak Hani, Mbak Indri, Mbak Ida, Bu Ating, dan Pak Tarmon. Sigit, sehat Sigit. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat Pak Kaci, gimana Pak Kaci? Alhamdulillah semakin baik. Beberapa hari lalu kecelakaan. Ya Allah.